Selamat datang di Mesera. Mesera merupakan singkatan dari media sosial sebagai pendukung pembelajaran, yang merupakan program dari aktualisasi saya sebagai peserta latihan dasar CPNS Angkatan ke-16. Seperti namanya, program Mesera adalah program yang berusaha untuk menyusun strategi komunikasi dengan menggunakan media sosial sebagai pendukung dalam proses belajar mengajar yang sekarang berada di sistem online. Dan ini merupakan salah satu isu yang saya ajukan kepada mentor untuk dapat menjadi tema yang kami bahas dalam program aktualisasi ini. Dan kami memilih isu ini karena melihat urgensinya dan kebutuhannya buat pembelajaran online saat ini. Namun, di video series ini kita tidak akan membahas secara detail mengenai program Mesera, karena program Mesera sendiri merupakan rangkaian dari 4 kegiatan yang saya lakukan selama masa habituasi. Melainkan, pada video series ini saya ingin membahas mengenai hasil dari prasurvei yang saya lakukan dalam rangka menyusun program Mesera ini. Prasurvei yang saya lakukan ditujukan kepada dosen-dosen di berbagai perguruan tinggi di Kota Samarinda. Dan di sana saya ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya kegiatan belajar mengajar secara online yang dilakukan selama ini dan media apa saja yang mereka gunakan, juga bahan ajar seperti apa yang disampaikan kepada mahasiswa. Hasil tersebut kemudian saya kembangkan sebagai dasar penyusunan strategi belajar blended learning di era pandemik yang menggunakan media sosial. Blended learning sendiri secara umum merupakan perpaduan dari manfaat-manfaat pembelajaran online dan tatap muka. Artinya, jika metode belajar konvensional mewajibkan proses belajar mengajar secara tatap muka saja, maka di konsep blended learning, sebuah mata kuliah atau sebuah proses pembelajaran harus dapat memadukan manfaat-manfaat dari aktivitas online juga. Nah, dalam mengimplementasikan blended learning di era pembelajaran online saat ini, seorang dosen itu diharapkan untuk memperhatikan 3 hal, yaitu pengembangan pedagogi digital, meningkatkan akses dan fleksibilitas, serta efektivitas biaya. Lalu, kenapa media sosial menjadi menarik untuk dikaji sebagai saluran pendukung pembelajaran online? Karena sudah banyak penelitian terkait online learning yang mengemukakan bahwa media sosial merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk mendukung proses pembelajaran. Ingat, di sini bahasanya mendukung, jadi bukan menjadi saluran utama. Salah satunya Anderson, dalam risetnya yang berjudul How Communities of Inquiry Drive Teaching and Learning in the Digital Age. Dia menyebutkan bahwa sosial media itu memiliki fitur dan alat yang bisa memperkuat social presence atau kehadiran sosial antara dosen dan mahasiswa di luar batasan-batasan institusional. Selanjutnya Balaji di tahun 2010 yang meneliti tentang teori kekayaan media atau media richness theory dalam interaksi mahasiswa di forum diskusi online menemukan bahwa penyesuaian media ajar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dapat meningkatkan efisiensi komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Selain itu, ada juga penelitian dari Chilier dengan judul The Challenge of Teaching Generation Z, juga menemukan bahwa sosial media itu dapat menjadi saluran yang memperkuat hubungan dalam belajar online, khususnya dalam mengajar mahasiswa saat ini yang merupakan generasi Z. Dalam penelitiannya, Chilier juga menyebutkan bahwa sebenarnya dosen-dosen sudah sadar mengenai pentingnya penggunaan sosial media dalam strategi belajar, tapi mengalami kesulitan dalam mengeksekusi inisiatif tersebut. Menariknya adalah pada pre-survey kemarin, saya menemukan hasil yang sama dengan apa yang dikemukakan oleh Chilier. Lebih lanjut, pre-survey saya juga menemukan setidaknya ada 3 kendala utama kenapa dosen enggan atau belum berminat untuk mengembangkan potensi media sosial sebagai pendukung pembelajaran online. Nah, sebelum saya menjelaskan kendala-kendala apa saja yang dihadapin, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang hasil pre-survey saya. Jadi, di pre-survey saya membagi saluran belajar menjadi saluran utama dan saluran pendukung. Di saluran utama, itu biasanya menggunakan online meeting application seperti Zoom, atau Google Meeting, atau Webex, dan lain sebagainya. Dan diketahui bahwa saluran utama yang paling banyak digunakan oleh dosen-dosen adalah Zoom Meeting. Dengan hasil sebanyak 95,1% dosen mengatakan mereka menggunakan Zoom Meeting dalam proses belajar mengajar. Kedua, mereka menggunakan MOOC sebanyak 62,3%.
MOL sendiri itu adalah aplikasi online learning yang khusus dibuat di institusi Universitas Mula Warman. Dan yang ketiga adalah Google Classroom sebanyak 49,2%. Sementara untuk saluran pendukung yaitu media sosial, diketahui terdapat setidaknya 3 media sosial yang paling banyak digunakan oleh dosen. Yang pertama adalah WhatsApp sebanyak 91,8%, lalu YouTube sebanyak 75,4%, lalu Instagram sebanyak 23%. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya dosen sudah memiliki engagement dengan media sosial, khususnya WhatsApp, di mana penggunaan pribadi, pembelajaran online, dan student preference juga seimbang nih sebagai channel pendukung pembelajaran. Yang menarik adalah Instagram, karena Instagram mendapat skor yang cukup tinggi, yaitu 68,3% digunakan oleh dosen secara personal, sementara oleh student sebanyak 90,16%, tapi untuk pengimplementasian belajar mengajarnya baru 23,3%. Kembali ke pertanyaan tadi, sebenarnya apa saja kendala dosen-dosen dalam mengimplementasikan media sosial sebagai pendukung pembelajaran? Jadi, penelitian ini menemukan setidaknya ada 3 kendala utama bagi dosen dalam mengimplementasikan sosial media sebagai pendukung pembelajaran online. Yang pertama itu adalah skill. Sebanyak 42,6% dosen mengalami kesulitan karena merasa tidak mampu untuk membuat materi-materi melalui sosial media. Dan yang kedua, itu tidak ada waktu, sebanyak 27,9%. Kegiatan yang padat dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi tentu saja menguras waktu dan pikiran ya, sehingga mungkin untuk mempersiapkan materi dalam saluran-saluran komunikasi yang lain cukup berat bagi dosen-dosen kita. Dan yang terakhir adalah motivasi sebesar 18%. Di Mesra Series ini kita akan membahas mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh dosen ini dan kira-kira apa saja tipsnya supaya kita bisa tetap mengoptimalkan potensi-potensi media sosial sebagai pendukung pembelajaran. Jangan lupa untuk menyaksikan video berikutnya ya.